Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kita mengenal nama-nama gunung yang ada di dunia, namun ada satu gunung yang mungkin baru kita dengar namanya. Letaknya pun tak diketahui, tapi gunung itu ada. Namanya Jabal Khawf. Lalu seperti apakah bentuk dari gunung itu? Mengapa manusia tak bisa melihatnya? Siapakah yang pernah melihat Jabal Khawf? Dan apa pengaruhnya bagi kehidupan di dunia? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan menuju langit. Saat kembali ke bumi, Rasulullah melihat pemandangan yang sangat indah, sinar biru membelah angkasa. Karena terpesona dengan keindahan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat itu. Ternyata itu adalah Jabal Khawf. Dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Khawf diilustrasikan sebagai gunung yang tak tampak oleh mata. Jabal Khawf adalah gunung misterius yang jarang diketahui oleh orang-orang. Gunung ini adalah sejenis gunung berlapis hingga 70 lapis. Model dan bentuknya persis sama. Ibnu Ashur mengatakan bahwa warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Khawf. Ibnu Abbas mengatakan bahwa gunung Khawf mengelilingi dunia ini. Khawf adalah sebuah gunung yang besar, ukuran besarnya hanya Allah yang tahu. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan Khawf. Khawf demi Al-Quran yang sangat mulia. Al-Quran Surah Khawf ayat 1. Dalam kitab tafsir Asyawi, Khawf disebutkan bahwa gunung ini adalah gunung misterius. Gunung ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang pilihan Allah. Pada suatu kali hamba Allah bernama Zulkarnain menaiki gunung tersebut. Ia melihat ke bawah dan terlihatlah banyak gunung-gunung kecil. Terjadilah dialog antara Zulkarnain dan gunung tersebut. "Siapa Anda?" sapa Zulkarnain. "Aku adalah Khawf," jawab Khawf. "Gunung apa yang ada di sekitarmu adalah bukit. Tidak ada kota di dalamnya selain perbukitan. Jika Allah hendak menggoncangkan bukit itu, maka Allah memerintahkanku untuk menggoyangkan badanku. Seketika bukit juga ikut goncang dan bumi juga ikut goncang." Kemudian Zulkarnain meminta Khawf untuk memberitakan keagungan Allah. Khawf lalu berkata, "Tuhan kita sangatlah agung. Di belakangku ada sebuah hamparan tanah yang sangat luas sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Setiap 500 perjalanan akan menemukan gunung salju. Jika gunung salju tidak ada, niscaya bara api neraka akan semakin panas." Peranan gunung agar bumi tak berguncang telah diabadikan dalam Al-Quran. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi tidak menggoyangkan kamu. Al-Quran Surah Luqman ayat 10. Gunung-gunung yang ada di dunia ini adalah uratnya Khawf. Jika terjadi gempa bumi, Khawf hanya perlu menggoyangkan salah satu uratnya saja. Gunung yang satu dengan gunung yang lain saling terkoneksi. Sayyidina Abdullah bin Salam pernah mengajukan beberapa pertanyaan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bumi. Jawaban Rasulullah menyinggung Jabal Khawf yang berperan atas bumi ini. Abdullah berkata, "Dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi menjawab, "Dengan beberapa gunung." Pertanyaan selanjutnya pun muncul, "Dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi menjawab, "Dengan gunung yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Setelah itu beliau ditanya lagi, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Rasulullah kembali menjawab, 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya, tentang jarak antara perjalanan kiri dan kanannya utara ke selatan dari titik tengah. Nabi menjawab, 200 tahun perjalanan. Ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi menjelaskan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan,
Penghuni lapisan keempat adalah ular. Penghuni lapisan ketiga adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin. Penghuni lapisan pertama adalah manusia. Menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Hakani, Gunung Qaf adalah gunung yang dikelilingi beberapa lembah dan bukit. Ada banyak pendapat yang menyatakan keberadaan gunung ini. Ada yang mengatakan bahwa gunung ini ada di daerah Yordania dan Arab Saudi. Pendapat lain mengatakan bahwa gunung ini ada di daratan Yaman. Ada pula yang mengatakan ada di Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf adalah daerah yang sangat luas. Semua penduduk gunung ini adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Mereka memilih hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai Jabal Qaf. Gunung ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya misterius, tapi dipercaya bahwa gunung ini adalah gunung terbesar yang ada di bumi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.